Mungkin saya izin duduk saja mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Air beriak tanda tak dalam, air tenang seperti berlian. Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Yang terhormat Bapak Ibu anggota Komisi 6 DPR RI yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak dari Deputi Ahli Bapak Suryadi, yang terhormat juga Ibu Novita Priyati, serta Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam seminar dengan tema membangun semangat ekspor untuk peningkatan ekonomi nasional. Sebelumnya, saya mewakili pimpinan mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena pada kegiatan ini pimpinan PP Batam berhalangan hadir untuk dapat menyapa dan bertemu langsung dengan Bapak Ibu dan sekalian. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam perjalanannya di lebih dari setengah abad, Otorita Batam yang kini beralih menjadi Badan Pengusahaan Batam terus berbenah dan berkembang. Peran vital dan keseriusannya dalam membangun kota Batam membuat kawasan ini terus melaju menuju kota industri yang diperhitungkan di Indonesia saat ini. Batam memiliki daya tarik tersendiri sebagai wilayah dengan berbagai potensi investasi, baik dengan statusnya sebagai kawasan perdagangan bebas maupun kawasan ekonomi khusus, dilengkapi dengan sejumlah fasilitas pendukung bagi investor. Ditambah lagi dengan banyaknya perusahaan internasional yang sampai hingga saat ini banyak membuka cabangnya di Batam, memberi dampak positif bagi iklim investasi dan kegiatan ekspor, serta memungkinkan terjadinya kerjasama dengan jumlah yang besar. Sehingga tidak berlebihan rasanya jika kami menyebut kota Batam sebagai primadona investasi di wilayah Indonesia bagian barat. Hadirin yang berbahagia, kegiatan ini kami laksanakan tidak lain bertujuan untuk meningkatkan kepedulian terhadap pertumbuhan perekonomian nasional. Tentunya pertemuan ini diharapkan mampu memberikan informasi terkini, pandangan-pandangan baru, serta ide-ide inovatif terkait peningkatan ekspor di Indonesia, khususnya upaya strategis yang telah diterapkan di Kota Batam. Karena sesuai data dari Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia, Batam telah berkontribusi sebesar 79% terhadap ekspor Kepulauan Riau pada tahun 2022. Besarnya peran Batam dalam ekspor Kepri tidak luput dari gencarnya kegiatan promosi serta kerjasama internasional. Melalui PP Batam, program tersebut dilakukan untuk mendorong ekspor Kota Batam. Sejalan dengan hal tersebut, kegiatan ini kami laksanakan sebagai wadah edukasi dan diskusi untuk membangun semangat ekspor untuk peningkatan ekonomi nasional. Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, demikian sambutan ini saya sampaikan. Saya mewakili seluruh panitia acara mengucapkan terima kasih atas kehadiran seluruh tamu undangan yang telah mendukung untuk menyukseskan rangkaian acara hari ini. Dan selanjutnya kita akan simak bersama paparan singkat yang akan disampaikan Wakil Kepala DP Batam, Bapak Purwianto, melalui video taping yang akan ditampilkan sesaat lagi. Mentari senja telah tenggelam, hujan turun di Pulau Tujuh. Saya tutup acara dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Ibu anggota Komisi 6 DPR RI, para pejabat pemerintah daerah, serta tamu undangan yang berbahagia. Pergi ke sungai memancing ikan, enak dimasak untuk sarapan. Selamat pagi tamu undangan, dengan bismillah acara kami mulakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas kesempatan dan kesehatan yang dianugerahkan kepada kita semua, sehingga dapat berkumpul bersama dalam acara seminar dengan tema membangun semangat ekspor untuk peningkatan ekonomi nasional. Bapak Ibu yang kami hormati, Pulau Batam secara geografis memiliki letak yang sangat strategis, berada di antara negara Singapura dan Malaysia yang dipisahkan oleh Selat Malaka. Batam telah berkembang sebagai daerah industri perkapalan, perdagangan, dan pariwisata secara progresif selama 51 tahun terakhir. Selain dikenal dengan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, pemerintah pusat juga telah menetapkan 2 kawasan ekonomi khusus di Batam. Selanjutnya, pemerintah pusat telah mengeluarkan kebijakan mengenai kelembagaan dan kebijakan strategis pengelolaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam, Bintan, dan Karimun atau BBK untuk meningkatkan ekosistem investasi, pertumbuhan ekonomi, perluasan lapangan kerja, serta peningkatan daya saing kawasan. Ketentuan tersebut menjadi angin segar bagi para investor asing dan secara otomatis meningkatkan nilai tambah kota Batam untuk bersaing dengan negara lainnya di kawasan Asia Pasifik. Hadirin yang berbahagia, sebagai kota dengan status kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, serta kawasan ekonomi khusus, memiliki infrastruktur jalan yang memadai adalah suatu buah keharusan agar mobilitas logistik menuju bandara dan pelabuhan tidak mengalami hambatan. Kami memulai rencana besar pembangunan dengan melakukan perbaikan dan pengembangan pada fasilitas umum, khususnya pengembangan jalan-jalan arteri di Kota Batam seperti Jalan Batu Ampar, Nongsa, pembangunan Jalan Yosudarso tahap 3 dan 4, dan pelebaran Jalan Hang Jebat di kawasan pariwisata Nongsa. BI Batam juga telah merencanakan pembangunan flyover Seladi yang akan dibangun tahun 2024 dan rencana pembangunan Jalan Outer Ring Road pada area pinggir Jodoh sepanjang 10,3 km yang akan berlangsung hingga tahun 2029. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai gerbang internasional di Indonesia bagian Barat, Batam membutuhkan infrastruktur yang menghubungkan kota Batam dengan seluruh dunia. Untuk itu, BI Batam menggandeng konsorsium melalui PT Bandara Internasional Batam yang dibentuk oleh PT Angkasa Pura I, Incheon International Airport Corporation, dan PT Wijaya Karya. PT BIP akan bertanggung jawab dalam pengoperasian dan pengembangan bandara, meliputi renovasi, perluasan dan pemeliharaan terminal penumpang existing yaitu Terminal 1, pembangunan terminal penumpang 2, pengelolaan terminal kargo baru, serta membuka rute-rute penerbangan baru baik rute domestik maupun internasional tanpa transit. Selain memperkuat armada udara, BI Batam juga tengah berbenah untuk mempersiapkan sarana kepelabuhanan yang modern. Tepatnya pada bulan April tahun 2023 lalu, BI Batam telah mendatangkan 1 unit ship to shore atau STS crane untuk mempercepat layanan bongkar muat peti kemas di pelabuhan kargo Batu Ampar. Kedua hal tersebut kami lakukan dengan harapan mampu meningkatkan volume barang yang keluar masuk melalui Batam dan mengurangi biaya logistik agar Batam memiliki daya saing tinggi dan tumbuh menjadi hub logistik yang andal sesuai dengan permintaan pasar global. Tamu undangan yang kami muliakan, Kota Batam selalu menjadi primadona dan perbincangan hangat bagi seluruh pihak karena potensi bisnisnya yang tanpa batas. Hal ini dibuktikan melalui catatan Kementerian Investasi, Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia atau BKPM. Investasi asing di Kota Batam naik 48,5% atau sebesar lebih kurang 11,34 triliun rupiah dengan jumlah 1.738 proyek.
BKPM juga mencatat ada 5 negara dengan kontribusi terbesar, yakni Singapura, Prancis, Jerman, Taiwan, dan Hong Kong. Dari realisasi penanaman modal asing di Provinsi Kepri, menurut catatan BKPM, Batam sukses menyumbang persentase cukup besar, yaitu sebesar 79,97%. Pada tahun 2022, Batam juga berhasil menciptakan surplus perdagangan yang didukung oleh nilai ekspor yang besar, di mana memberikan kontribusi sebesar 79% terhadap ekspor Kepulauan Riau tahun 2022. Hasil tersebut tentunya diperoleh dari langkah-langkah strategis pimpinan B Batam, dukungan peran serta para pelaku usaha dan seluruh masyarakat dalam mewujudkan kondusivitas iklim berusaha di Kota Batam. Bapak Ibu yang kami hormati, ekspor besar memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Dengan membuka pasar baru dan meningkatkan akses ke pasar internasional, ekspor besar dapat membantu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan memperkuat posisi negara di arena global. Mengingat pentingnya kegiatan ekspor sebagai salah satu jantung perekonomian Kota Batam, dalam kesempatan ini saya mengajak Bapak Ibu untuk membangun semangat serta turut andil dalam peningkatan aktivitas ekspor guna mendorong perekonomian daerah, regional, dan nasional. Cita-cita tersebut tentu sesuai dengan tema acara pada hari ini, yaitu membangun semangat ekspor untuk peningkatan ekonomi nasional. Tamu undangan yang berbahagia, inilah komitmen kami, komitmen Badan Pengusahaan Batam untuk membangun sebuah pulau di ujung barat Indonesia agar menjadi salah satu wilayah andalan guna meningkatkan sektor investasi dan ekonomi global. Akhir kata, saya ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mensukseskan acara hari ini. Semoga mampu menjadi sarana untuk meningkatkan hubungan baik serta memberikan edukasi dan informasi bagi seluruh peserta yang hadir di kegiatan ini. Ke pasar membeli kebaya hitam, cantik dipakai si anak dara. Mari sinergi majukan Batam untuk wujudkan masyarakat sejahtera. Batam Kota Baru, Batam untuk Indonesia. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin duduk ya Bapak Ibu. Baik, mungkin Bapak Ibu tadi adalah presentasi yang video yang dibawakan oleh Bapak Purwonto, Wakil Kepala BPB Batam. Berikut adalah apa sih BPB Batam dan bagaimana Batam. BPB Batam adalah badan yang diberi kewenangan oleh pemerintah pusat melalui Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 terkait untuk mengelola kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Dan BPB Batam bertanggung jawab langsung kepada Dewan Kawasan di bawah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Berikut adalah jajaran pimpinan BPB Batam yang dikepalai oleh Bapak Muhammad Rudi dan dibantu oleh Wakil Kepala BPB Batam Bapak Puryanto beserta 4 anggota bidang di bawahnya. Batam merupakan lokasi yang sangat strategis Bapak Ibu, terutama kita berdekatan dengan negara Singapura yang hanya 20 km saja. Kalau ditempuh dengan kapal mungkin hanya sekitar 45 menit saja. Dan juga berdekatan dengan negara Malaysia. Apabila juga ditempuh dengan kapal kita hanya sekitar 1,5 jam saja Bapak Ibu. Jadi apabila Bapak Ibu ke sana mungkin Batam sangat dekat sekali. Berikut, mulai dari tahun 1972, Batam telah memiliki master plan sampai dengan tahun 2021
Jadi perkembangan Batam sudah direncanakan dari awal tahun 2020 sampai nanti 2041 seperti apa kita akan bangun, di mana industrinya, di mana perumahannya, kemudian juga bagian sosialnya di mana, itu kita sudah mulai sudah dikembangkan dari 1972 hingga nanti 2041. Next. Berikut adalah kebijakan yang ada di BB Batam. Kita merupakan Batam, melalui BB Batam memiliki FTZ, Free Trade Zone, yang artinya adalah bebas pajak, dan juga memiliki kawasan ekonomi khusus, di mana di sini di Batam terdapat Longsan Digital Park melalui PP 68 tahun 2021 dan juga MRO, yaitu pemeliharaan pesawat, melalui PP 67 tahun 2021, dan saat ini akan sedang dikembangkan, yaitu Aero City yang ada di Bandara Hang Nadiem dan juga pelayanan medis yang ada di Sekupang. Berikut adalah PP 41. Jadi Bapak Ibu, PP Batam itu sebenarnya tidak hanya di Batam, tetapi juga ada 3 kabupaten kota, yaitu Batam, Bintan, dan juga Karimun, yang memiliki khusus kawasan ekonomi khusus dan juga SDZ. Berikut adalah yang dikeluarkan 69 perizinan yang dikeluarkan oleh BB Batam. Jadi melalui dari pelabuhan, kemudian perdagangan, industri, sumber daya kehutanan, dan juga lain sebagainya. Jadi di Batam itu Bapak Ibu mungkin kalau di sini di Jogja terkait sektor industri, kemudian ekonominya itu berada di pemerintah kota. Kalau di Batam itu semua terkait pembangunan itu berada di BB Batam yang melaksanakannya. Berikut adalah juga Batam Logistics Ecosystem. Berikut adalah aplikasi yang dapat digunakan oleh para investor-investor ataupun pelabuhan yang tentang pelayanan, misalkan terminal, operator platform, kemudian mereka punya kapal shipping, akan tadi seperti yang disebutkan oleh Bapak Wakil Kepala BB Batam, banyak kapal-kapal yang bersandar, jadi mereka tidak perlu turun dari kapal untuk melakukan segala pelayanannya. Hanya dari satu klik aplikasi sudah semuanya dapat berjalan. Kemudian juga terdapat aplikasi USS RBA. Di sini apabila Bapak Ibu menginginkan atau kolega-kolega yang ingin membangun industri atau usaha di Batam, cukup melalui USS. Ibu dari rumah menggunakan aplikasi tanpa perlu datang, semua by scan, langsung izin perizinan usahanya sudah bisa langsung digunakan. Melalui mall plan pabrik ini juga tadi yang dari OSS, kemudian BLE, dan juga 26 perizinan. Di dalam mall plan pabrik ini terdapat 26 instansi Bapak Ibu. Jadi di situ terdapat 170 pelayanan dari mulai bank, imigrasi, kepolisian, dan lain sebagainya. Jadi terdapat, ini adalah mall pertama kali di Indonesia menjadikan contohan. Dari segi ekonomi dan investasi, Batam memiliki tenaga kerja Indonesia sebanyak 367.500 orang dan juga pekerja asing 3.328. Berikut adalah data statistik dari tahun 2020 hingga 2022. Pertumbuhan ekonomi di Batam sangat tinggi Bapak Ibu, melebihi dari pertumbuhan ekonomi nasional, di mana pertumbuhan ekonomi nasional adalah 5,31, sedangkan untuk di Batam sendiri adalah mencapai 6,84, dan saat ini untuk tahun 2023 kita menargetkan 7% untuk pertumbuhan ekonominya. Ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Purwanto tadi adalah realisasi investasi dari tahun 2019 sampai 2022 selalu mengalami peningkatan. Dan juga ini termasuk 5 negara, dari Singapura, Prancis, Jerman, kemudian Taiwan, dan Hong Kong yang melakukan investasi di Batam. Itu adalah ekspor dan import yang di Batam. Jadi Bapak Ibu, kalau di Batam industri adalah seperti kita penjahit Ibu-Ibu. Jadi barang diimpor
dari luar negeri, kemudian dibuat dan dijahit di Batam. Setelah jadi, kemudian kita ekspor kembali. Jadi ekspor terbesar adalah berada di Singapura, kemudian Amerika dan juga Cina. Berikut adalah fokus beberapa industri yang ada di Batam, yang kita hanya fokus pada industri manufaktur dan industri jasa. Nah, ya Bapak Ibu, ini adalah infrastruktur yang ada di Batam. Bandara Hang saat ini melakukan skema SKBPU pertama di Indonesia, di mana kita bersama konsorsium dengan Angkasa Pura I dan juga Bandara Incheon dan juga Wika. Jadi sebelumnya kalau mungkin dua itu seperti bandara di sini ya, di Jogja, Kulon Progo dan juga di sini ada Suto, itu adalah yang dikelola oleh Angkasa Pura. Sebelum kita melakukan SKBPU ini, kita Bandara Hang Nadiem ini dikelola oleh BB Batam, Bapak Ibu. Jadi itu tadi juga penerbangan pertama adalah dari Korea ke Batam pada tahun 2023 kemarin. Jadi penerbangan langsung internasional. Berikut adalah pelabuhan-pelabuhan internasional baik domestik ataupun kargo yang ada di Batam. Terdapat 5 pelabuhan internasional, 4 kargo dan juga 2 pelabuhan domestik yang menghubungkan antar pulau di beberapa pulau di Batam. Nah, berikut adalah Bapak Ibu, kalau mungkin di Jogja ini kita memiliki sungai ya Bapak Ibu. Kalau di Batam kita nggak memiliki sungai Pak untuk sebagai sumber air bersihnya. Jadi air bersihnya adalah melalui hujan, sehingga kita memiliki dam. Berikut adalah 9 dam yang ada di BW Batam. Konsumsi air bersihnya dari sini Bapak Ibu, dari air hujan, kemudian disuplai ke industri dan juga perumahan. Kemudian juga gas dan telekomunikasi di Batam. Mungkin kalau di Batam setiap rumah sudah seperti listrik dan air Bapak Ibu. Jadi sudah dipasok untuk gasnya, tidak perlu pakai tabung lagi. Jadi sudah langsung kita bayar per bulan. Gitu. Sudah pakai meteran tersendiri. Seperti itu. Ini adalah listrik tadi kita menggunakan saat ini juga sedang dikembangkan dengan listrik tenaga surya. Dan juga jalan Bapak Ibu di Batam sudah lajur 5 sampai dengan 6 lajur. Berikut adalah, ini sebenarnya adalah Pulau Batam sesungguhnya, terdiri dari 3 pulau yang berbentuk kalajengking. Bagian paling atas itu adalah Pulau Batamnya sendiri Bapak Ibu. Kemudian bagian tengah itu adalah Pulau Rempang dan bagian terakhir adalah Pulau Galang. Jadi disebut Batam itu sebenarnya Barelang, Batam, Rempang, Galang. Itu merupakan satu kesatuan dari 3 pulau yang dihubungkan dengan ada 6 jembatan Bapak Ibu. Baik, ini teknologi IT yang dipunya oleh BW Batam. Mungkin Bapak Ibu semuanya pada punya KTP. Nah, NIK Bapak Ibu salah satunya berada di BW Batam, di data center kami. Berikut tadi juga jenis industri yang dikembangkan, terdapat 30 kawasan industri yang ada di Batam. Jadi Bapak Ibu para yang ingin ke Batam juga sambil kerja tinggal memilih aja kawasan industri mana yang pengen mau bekerja di sana gitu. Berikut adalah industri perkapalan. Kita juga memiliki 135. Ini juga tadi merekrut bahwa berapa banyak tenaga kerja Indonesia juga yang bekerja di perkapalan. Jadi mereka ini adalah tadi di kawasan ekonomi khusus. Tadi kita juga lihat Nongsa Digital Park ini sudah menerbitkan film-film animasi Bapak Ibu. Ini sudah diterbitkan di Netflix mungkin yang masih itu mungkin pernah di Netflix dan juga di di dunia internasional. Ini dibuatnya di Batam Bapak Ibu filmnya gitu. Next. Dan juga tadi ini pemeliharaan pesawat yang ada di Bandara Hang Nadiem. Berikut ada industri pariwisata dan wisatawan. Kalau di Batam hari Jumat, Sabtu, Minggu full dengan wisatawan mancanegara. Jadi kalau kita para penduduk asli dan lokal mungkin udah ngalah, nggak mau ke lagi, soalnya udah padat dengan mereka. Dan ini adalah proyek kedepan BW Batam. Berikut adalah tadi disampaikan oleh Bapak Puryanto melalui videonya.
Ini adalah pelabuhan yang akan kita bangun dari 2021 sampai 2035 sebagai hub internasional transit point. Dan ini adalah pengembangannya. Itu adalah Bapak Ibu yang sudah kita laksanakan dan juga jangka panjangnya. Dan juga ini adalah ke depan kita akan juga menyaingi Jakarta. Bapak Ibu, Jakarta mungkin punya MRT, Batam juga akan punya LRT, Bapak Ibu. Yang sekupnya lebih kecil. Kalau dikasih MRT mungkin harus main pindah gini, kita nanti di atas ini, Bapak Ibu. Ini adalah juga untuk mencegah kemacetan, karena kalau sama dengan di Jogja, Bapak Ibu, macet. Ini di Batam juga seperti itu. Ini ring roadnya Batam, Bapak Ibu. Ini adalah tadi yang saya sampaikan, energi surya yang terbarukan. Jadi nanti tadi yang ada terdapat 9 dam suplai air bersih, nanti di atasnya akan akan diberikan untuk energi seperti ini. Jadi bermanfaat airnya untuk kita, kemudian di atasnya juga bermanfaat untuk listrik juga. Kemudian ini dam yang nanti akan penambahan dari Bapak Ibu dari 9 tadi, akan ada penambahan lagi karena kita juga datang menggunakan suplai air hujan. Dan juga next. Kemudian juga ada di posisi yang paling ujung sekali tadi yang saya sebut Pulau Galang, dan juga kita akan bangun sebuah dam untuk suplai air bersih. Ini juga ekonomi kawasan khusus Aerocity yang akan kita kembangkan, dan juga kawasan kesehatan yang akan kita kembangkan juga. Di sini nanti terdapat universitas kesehatan juga, nanti dosen-dosennya dan juga dokternya itu dari luar negeri, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu mungkin pernah tahu kita orang Indonesia berobatnya ke Singapura, ke Malaysia, nanti cukup kita di Indonesia cukup ada di Batam saja yang begitu. Baik, ini juga pengelolaan integrasi air. Di sini ada pengelolaan air limbah menjadi air bersih. Ini juga proyek ke depan kita akan membangun, karena Batam adalah daerahnya perairan, maka kita akan membangun kota perikanan, kota laut. Nah, kenapa berinvestasi di Batam? Berikut adalah beberapa 9 keuntungan yang ada di Batam. Salah satunya adalah bebas pajak, tidak dikenakan PPN-nya, PPN-nya 0%, kemudian juga tax flow-nya, kemudian ada tax holiday-nya, tidak dikenakan pajak barang mewah, Bapak Ibu. Kemudian juga fasilitas DSP dan lain sebagainya. Jadi kalau Bapak Ibu beli rumah di Batam, beli mobil mewah di Batam, harganya lebih murah 50% daripada yang ada di Indonesia. Cuman hanya saja tidak bisa keluar dari Batam, Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan beli Ferrari harganya 1 M, di sana setengahnya, Bu. Seperti itu. Baik, ini adalah kontak person kami dari Batam. Mungkin Bapak Ibu ingin niat mau ke Batam berinvestasi dan lain sebagainya, boleh menghubungi kami. Berikut adalah presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.